Berbicaralah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Engkau saja yang bekerja dalam nama Yesus dan semua kami Tuhan. Tanpa terkecuali dikuatkan dan diberkati karena kami berjumpa dengan firman yang hidup, Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Pujian yang luar biasa, karya terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan, yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami yang Tuhan Engkau telah tebus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, hari ini kita memperingati namanya Jumat Agung ya Bapak Ibu ya. Jumat Agung itu di mana sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan dosa saya. Mengapa dikatakan Jumat Agung? Karena pada hari itu kejadiannya yaitu di hari Jumat, walaupun memang tidak ada yang memastikan secara pasti hari apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Namun dari peristiwa yang terjadi kronologinya kita tahu bahwa setelah Yesus mati, proses penguburan pemakamannya segera dilakukan karena ada Paskah Yahudi dan bertemu dengan hari Sabat, sehingga makanya dikatakanlah yang namanya jadi Jumat Agung, sesuatu yang berbeda dengan hari-hari Jumat lainnya. Nah, firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini yaitu dari Yesaya 53 ayat 5 yang saya beri judul yaitu pengorbanan Yesus sungguh berharga. Kita buka firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 5. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh membuka Alkitabnya, baik Alkitab manual maupun Alkitab elektroniknya lewat handphone. Yesaya 53 ayat 5, kita baca bersama-sama dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk boleh kembali berdiri. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 5 ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yesaya pastinya. Dan Yesaya menuliskannya ini sekitar tahun 700 sebelum Masehi, saudaraku. Jadi kalau tahun lalu kita menyebutnya tahun 2022, tahun ini tahun 2023 ya. Tahun depan tahun 2024, tetapi di masa itu perhitungan sebelum Masehi itu mundur Bapak Ibu. Jadi kalau 700 sebelum Masehi berarti tahun berikutnya dikatakan tahun 699 sebelum Masehi, tahun 698 sebelum Masehi. Jadi perhitungan mundur kalau sebelum Masehi. Tapi kalau sesudah Masehi perhitungannya menambah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa dapat bayangkan seorang nabi yang dipakai Tuhan yang bernama Yesaya. Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya ini dan mengatakan nantinya ada seseorang yang akan tertikam oleh karena pemberontakan kita gitu kan ya, dikatakan tetapi dia tertikam, Yesaya menuliskan tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bayangkan Bapak Ibu, tulisan Nabi Yesaya ini bukan 1-2 tahun digenapi. Bahkan Nabi Yesaya pun telah meninggal sampai tergenapi nubuatan tersebut, dituliskan 700 lebih kurang 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dikatakan bahwa nantinya ada yang akan tertikam, gitulah gambarannya, diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan itu adalah menggambarkan Yesus Kristus Tuhan yang mati buat saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Di dalam perjanjian lama dikatakan kalau kita melihat membaca cerita mengenai kisah
perjalanan dalam nabi-nabi, anak-anak umat manusia di dalam perjanjian lama itu sangat luar biasa pastinya ya Bapak Ibu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang tegas gitu kan. Tuhan Allah yang maha kudus, yang gak ada kompromi di dalamnya. Bahkan seorang imam dikatakan pada saat dia mau masuk membawa persembahannya, jika dia kedapatan berdosa, dia akan mati di tempat. Kita membacanya dalam cerita dalam perjanjian lama ya saudaraku. Dan oleh karena tersebut, seorang imam itu yang mati di tempat, dia akan ditarik dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk menolong imam yang mati di tempat pada saat dia membawa persembahan, pada saat dia membawa persembahan yang di bait Allah. Dia ditarik karena mengetahui apakah imam itu masih hidup atau mati dari bunyi gemerincing yang ada di kakinya. Karena Tuhan kita di dalam zaman perjanjian lama itu adalah Tuhan yang maha agung, maha kudus, dan dia nggak bisa kompromi. Kedapatan dosa udah mati gitu kan ya. Kalau kita dalam keadaan apapun ya kan, bahkan dengan keberadaan kita saat kita minta ampun dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia mendengarkan setiap seruan kita. Amin saudaraku. Nah, hari ini kita akan memperingati mengenai pengorbanan Yesus yang sungguh berharga dari satu ayat firman Tuhan Yesaya 53 ayat 5 ini, dan saya ada dapatkan 3 hal mengapa Yesus mati bagi saudara dan saya. Mengapa Yesus mati bagi setiap umat manusia. Mengapa Yesus mati saudaraku. Dan yang pertama adalah dikatakan karena dia mau setiap kita dibenarkan. Katakan amin. Karena Yesus mau setiap kita dibenarkan. Kalau kita membaca dari perjanjian lama, kita boleh flashback saudaraku sehingga kita dapat mengerti kenapa ya Yesus mati buat saya. Sekitar 2000 tahun yang lalu, diperkirakan pukul 3 sampai pukul 6 sore. Berarti pukul waktu-waktu sekarang ya Bapak Ibu ya. Saat waktu-waktu ini, di sekitar 2000 tahun yang lalu, ada yang mati di atas kayu salib, yaitu yang bernama Yesus. Dan poin pertama dari firman Tuhan ini dikatakan adalah, yang saya dapat adalah karena dia mau kita dibenarkan. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa saudaraku. Kemudian dikatakan dalam Alkitab, kalau kita membaca Alkitab ini dikatakan manusia itu penuh dengan kejahatan. Menyakitkan hati Tuhan pastinya, menyakitkan hati Tuhan Allah pastinya. Namun Tuhan Allah itu melihat bagaimana ya, walaupun hatinya pedih, walaupun hatinya luka, dia melihat dari sekian banyak umat manusia pada saat itu, dia melihat ada yang seorang bernama Nuh, ya kan? Nuh ini mendapatkan perhatian daripada Tuhan sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh. Kemudian Nuh bersama keluarga diselamatkan dari air bah, peristiwa air bah. Ya Bapak Ibu ya, peristiwa air bah. Kemudian diselamatkan. Pemikiran Tuhan mungkin pada saat itu, oh ini sudah keluarga yang baik-baik yang sudah saya pilih. Namun ternyata tidak saudara, kejahatan itu tetap ada, bertambah, bahkan bertambah banyak. Kalau kita baca dalam cerita Alkitab, adalah yang namanya menara Babel dibuat gitu kan ya. Adalah banyak hal kejahatan yang memilukan hati Tuhan. Tapi Tuhan ingat, kembali lagi waktu perjanjian lama dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambaran dan serupa dengan Allah, serupa dengan kita. Saya mengajak cerita ini untuk kita flashback ke belakang. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena poin yang pertama, karena Tuhan Allah mau kita dibenarkan. Amin. Dan kemudian akhirnya Tuhan Allah melihat ada seorang yang bernama Abram yang kemudian menjadi Abraham dan dikatakan dia menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Peristiwa demi peristiwa terjadi sampai akhirnya Tuhan memakai Yesaya untuk menubuatkan bahwa sesuatu akan hadir gitu. Seseorang akan hadir dan dia akan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Poin pertama dikatakan kita dibenarkan saudaraku. Pada saat itu Tuhan Allah melihat kejahatan begitu banyak. Tapi kami dalam gambaran ilustrasinya saudaraku tanda kutip. Tuhan telah mengatakan baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti Tuhan tidak bisa mengingkari apa yang telah dia firmankan, apa yang telah dia sepakati. Sehingga sekalipun manusia, kehidupan dunia ini bertambah jahat di dalamnya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang komitmen dengan perkataannya, komitmen dengan firman-Nya. Maka oleh karena itu
Kita dibenarkan oleh karena perjanjiannya. Kita dibenarkan oleh karena firman yang telah Dia sampaikan kepada umat manusia. Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku. Amin. Dalam ilustrasi sederhana seperti ini, saudara. Kita buka terlebih dahulu dari 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 sebagai dasar kita, firman Tuhan mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi lagi, Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita baca kembali tadi Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada berapa jumlah kata kita di dalamnya, saudaraku? Kalau berbicara sekali, ya biasa. Kalau 2 kali berarti ada pengulangan yang mengingatkan kita, oh kita menyadarkan. Kalau ada 3 kali pengulangan kata kita, berarti itu menegaskan bagi kita untuk kita lebih fokus apa yang dimaksudkan. Kalau sampai 4 kali, berarti Tuhan berbicara dengan teguh bahwa Dia yang berfirman, maka Dia juga akan menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Bahwa Dia yang datang, yang menjadikan manusia segambaran serupa dengan Dia. Dia tidak akan membiarkan manusia itu terhilang, saudaraku. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Misalnya Bapak Ibu memikir, misalnya saya enggak orang berdosa. Mungkin ada yang berkata seperti itu, walaupun tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita buatlah ya minimalnya kita melakukan kesalahan itu 1 kali sebulan. Contoh, ini ilustrasi. Ya, 1 kali sebulan, dalam setahun itu 12 kali. Kita sudah usia berapa? Kalau kita sudah usianya 40 berapa? 40 kali 12 sudah 500, 12 kali 40, 520 kali gitu. Ya kan? 520 kali kita melakukan dosa. Nah, tetapi kembali lagi, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, dan Dia tidak dapat melanggar firman-Nya, dan Dia tidak dapat mengingkari apa yang Dia katakan. Maka Dia mengatakan, ini manusia gambaran rupa saya, ini manusia adalah gambaran rupa kita, sehingga Dia menyelamatkan kita, dibenarkan. Padahal dia tidak melakukan dosa, saudaraku. Padahal dia tidak melakukan kejahatan, tapi kita dibenarkan supaya firman-Nya digenapi, supaya apa yang menjadi tujuan semula daripada Allah Bapa untuk menjadikan manusia bersama-sama dengan Dia dapat tergenapi, saudaraku. Katakan amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Poin pertama, pengorbanan Yesus yang sungguh berharga yang kita harus sadari dengan sungguh-sungguh. Kita ini dibenarkan loh secara cuma-cuma. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena apa yang kita punya. Bukan juga karena perbuatan baik kita. Oh, saya sudah banyak melakukan perbuatan baik, jadi saya wajar diselamatkan. Tidak. Bahkan dikatakan dalam salah satu ayat, perbuatan baik itu ibarat kain kotor, saudaraku. Tetapi kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan, untuk menunjukkan kita berbeda, untuk menunjukkan kasih Tuhan, kita berbuat baik. Sehingga orang-orang mendapatkan kasih karunia, orang-orang dikuatkan dan diberkati. Dan boleh menyatakan Tuhan hidup lewat kehidupan kita, lewat perbuatan baik yang kita berikan kepada sesama kita. Katakan amin. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati buat kita. Kalau kita mendengar atau menonton film The Passion of Christ, siapa di sini sudah menontonnya? Semuanya sudah ya. Pastinya sudah lebih dari sekali ya. Sudah lebih dari sekali. Pasti setiap, walaupun sudah lebih dari sekali, pasti ada air mata yang keluar ya Pak ya. Keluar ya Bu ya. Pada saat kita menonton The Passion of Christ. Bahkan rasanya, aduh Tuhan, oh baik sekali ya Tuhan. Harusnya aku yang artinya dalam gambaran siapa kita ini ya Tuhan.
Tuhan, Engkau rela mati buat kami. Saya kalau nonton The Passion of Christ-nya, bahkan nggak menonton, cuma mendengarkannya, tapi dengan suara-suara itu saya keluar air mata. Seperti tadi persiapan tadi pagi menyiapkan firman Tuhan ini, saya mengeluarkan air mata, apa ya Tuhan gitu ya kan, menghayati mengenai 2000 Tuhan yang lalu, Tuhan Yesus mati buat saya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati buat kita semua. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Makna pengorbanan Yesus, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, saudaraku. Dan poin yang kedua adalah pengorbanan Yesus yang sungguh berharga adalah kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia menebus kehidupan kita, saudaraku. Contohnya misalnya gini, dalam kehidupan, ilustrasi yang paling sederhana mengenai soal penebusan. Bapak Ibu melanggar peraturan rambu lalu lintas, ya kan? Ini yang paling sederhana, yang paling mudah, yang paling ringan gitu kan ya. Kemudian kita melanggar peraturan lalu lintas, kita kena tilang, ya kan? Kena tindakan langsung. Untuk mengambil surat-surat kita, STNK kita dan sebagainya, kan kita harus menebusnya ya. Itu yang paling sederhana. Nah, perjanjian Allah kepada manusia, Dia tebus kita dengan darah Tuhan Yesus. Dia tebus kita dengan harga yang mahal, bukan dengan harga yang murah, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu dengan ditilang, oh nggak seberapa lah dengan nilai tabungan yang ada. Tetapi kita, saudara dan saya, ditebus dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus Kristus. Amin. Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, untuk menyadari bahwa hidup kita ini telah dibayar dengan harga yang mahal dan harga yang sangat-sangat mahal dan tunai dan lunas, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kalau kita menganggap kita ini orang benar, maka kita akan membuat diri kita akan menjadi sombong. Tetapi kita juga menyadari bahwa kita dibenarkan oleh karena penebusan darah Yesus. Jadi ada satu bagian yang memang kita harus bangga, bersyukur, berterima kasih bahwa kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam iman, di dalam penebusan darah Yesus. Tetapi satu pihak kita juga harus menyadari bahwa kita ini ditebus oleh darah Yesus dengan harga yang mahal, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa yang tadinya harusnya kita binasa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, keselamatan, penebusan darah Yesus, kita diselamatkan. Sehingga dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, saudaraku. Karena apa? Karena mereka jatuh dalam dosa, dan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang maha kudus. Kekudusan dan ketidakkudusan itu tidak bisa bersatu, saudaraku. Saya berkata seperti ini bukan karena saya sudah merasa paling kudus, tidak, saudaraku. Kita semua ini adalah orang-orang yang diselamatkan, yang ditebus oleh darah Yesus. Baik dia seorang pendeta besar, baik dia seorang majelis besar, baik dia seorang gembala sidang yang besar, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Amin. Kita ini semua orang berdosa, tetapi diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, oleh harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus. Dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, maka upah kita adalah maut, yaitu maut kehidupan yang di sorga adalah kehidupan yang kekal. Maut adalah kematian yang kekal. Sekalipun kita memanggil nama Yesus, tidak ada keselamatan lagi di dalam neraka itu, saudaraku. Dan saya percaya di neraka tidak bisa lagi menyebut nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Jadi pun Tuhan tidak mungkin mengingkari perjanjiannya, perkataannya, firmannya. Karena Yesus mengatakan barang siapa berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Dan saya percaya di neraka nggak bisa sebut lagi nama Yesus, yang ada penyesalan yang tidak bisa diulang lagi kembali waktunya.
Sehingga dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mati 2000 tahun yang lalu menebus dosa-dosa saya, dosa saudara dan dosa saya, maka upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi karena dia mengingat perjanjiannya bahwa saudara dan saya, umat manusia itu diciptakan segambaran dan serupa dia, dan dia mengingat bahwa dia telah mengikatkan perjanjian kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Ingat saudaraku, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang mengikat perjanjian. Katakan amin. Kalau mungkin saya berjanji misalnya dengan manusia, saya berjanji dengan manusia, saya bisa mengingkari. Tanda kutip, mungkin ya seperti itu. Atau contoh saya bilang sama anak saya, nanti ya besok kita makan gitu ya. Tapi karena uang saya belum ada, saya mengingkari janji saya, benar nggak? Nanti ya uangnya belum masuk nih gitu kan ya. Berarti saya nggak mengingkari janji, berarti saya mengingkari dong. Bukan karena saya memang niat, tapi karena memang keadaan. Contoh sederhana. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mengingkari apa yang dia katakan. Pertama-tama dia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Pertama, banyak hal. Kemudian pada saat dia berfirman, pada saat terjadi air bah, dia mengatakan saya tidak akan membinasakan manusia lagi dengan namanya air bah kepada Nuh. Kemudian berkata lagi kepada Abraham, aku akan menjadikan kamu bapa segala bangsa. Bapa sejumlah orang, bapa segala bangsa. Tuhan Allah berfirman kepada Abraham seperti itu. Nah, dengan kejahatan manusia yang bertambah banyak, apakah Tuhan Allah mengingkari apa yang telah dia janjikan kepada nabi-nabinya? Tidak kan? Sehingga dia memakai namanya Nabi Yesaya dan dia berkata menubuatkan bahwa nanti suatu hari dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Poin pertama, saudara dan saya, kita dibenarkan. Poin yang kedua, saudara dan saya ditebus oleh karena dia mengingat apa yang telah dia janjikan, apa yang telah dia ikatkan perjanjian dengan nabi-nabinya, dengan hamba-hambanya, dengan orang-orang pilihannya, bahwa dia tidak akan membinasakan umat manusia. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ditebus, kita ini ditebus loh. Ditebus. Tapi bukan berarti membuat kita, artinya oh ya, dengan sengaja atau menjatuhkan diri kita ke dalam dosa. Amin. Tetapi kita berusaha dalam kekuatan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam kemurahan Tuhan untuk hari demi hari. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jam ini lebih baik dari jam sebelumnya. Kita semuanya menuju kepada kesempurnaan. Kita semuanya pastinya menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Pengorbanan Yesus yang sungguh berharga, pertama kita dibenarkan. Saya dibenarkan. Katakan sama-sama saudaraku, saya dibenarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya ditebus oleh harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah pengorbanan Yesus yang sungguh berharga. Dikatakan mengapa Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk membawa kita kepada perdamaian dengan Allah. Amin. Yesaya mengatakan kembali dalam Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu bersama-sama 3, 2, 1 Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala
dosamu. Amin. Pertama-tama dikatakan kita dibenarkan, kedua kita ditebus, dan yang ketiga pengorbanan Yesus yang sangat berharga, yang sungguh berharga, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Amin. Manusia jatuh dalam dosa, pastinya itu sangat menyakiti dan melukai hati Allah Bapa. Namun Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah sehingga dikatakan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Sehingga pada saat Allah Bapa melihat manusia, bagi kita orang-orang yang percaya, misalnya mungkin ada contoh, bisa saya panggil siapa ya? Kita ambil contoh Maria, boleh kemari sebentar. Kasih contoh. Misalnya ada gambaran sebuah contoh, ilustrasi dalam gambarannya Allah itu murka melihat umat manusia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Ya kan? Namun dia melihat seperti yang poin kedua tadi ditebus oleh darah Yesus kan. Kita dibayar dengan harga yang mahal. Kemudian Tuhan Allah Bapa tuh melihat ada darah anakku yang tercurah loh atas orang tersebut. Itulah yang memperdamaikan Allah Bapa dengan kita. Karena kita menerima penebusan yang sempurna, penebusan yang mahal yaitu oleh darah Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Allah murka, Tuhan Allah melihat begitu banyak yang manusia ini penuh dengan kejahatan. Namun saat dia melihat ada darah anaknya yang tunggal, darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita yang percaya kepadanya, maka Tuhan Allah hatinya damai, saudaraku. Amin. Dia berdamai, dia mengatakan, anakku telah mati untuk menebus dosamu anakku. Sehingga kita pun dapat memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Pada saat kita mengangkat, inilah tubuh Tuhan Yesus. Pada saat kita mengangkat, inilah darah Yesus. Dan saya percaya Bapa di surga juga melihat, setiap kita orang-orang yang percaya dia melihat ada darah Yesus. Ada dagingnya yang tercabik-cabik karena kita mempercayai itu bukan hanya sekedar hosti, bukan sekedar anggur biasa, tetapi sungguh menjadi tubuh Yesus yang menyatu dalam kehidupan kita. Sungguh menyatu menjadi darah Yesus yang menguduskan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan kita. Katakan amin. Makanya saat Allah melihat ada darah Yesus, makanya dikatakan untuk kita sesering mungkin mengangkat perjamuan. Pada saat kita mengangkat perjamuan, pada saat kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan memberitakan Tuhan Yesus. Katakan amin. Sehingga poin ketiga, pengorbanan Yesus yang sungguh berharga itu, pada saat Allah Bapa melihat manusia, dia berdamai. Dia mengampuni segala dosa kejahatan kita karena ada darah anaknya yang tunggal. Ada darah Yesus yang mengalir dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya. Amin. Itu yang Tuhan lihat dan kita berdamai. Sehingga katakan Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Tetapi oleh darah Yesus, oleh penebusan darah Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Katakan amin saudaraku. Allah yang tadinya murka, Allah yang tadinya harusnya mengirim kita kepada kebinasaan kekal, tetapi karena dia melihat ada darah anaknya, ada darah Yesus yang kita percayai, ada penebusan darah Yesus dalam kehidupan kita, maka hati Tuhan luluh, hati Allah Bapa luluh, hati Allah Bapa berdamai, hati Allah Bapa langsung lembut saudaraku. Dia tidak membinasakan kita, dia tidak murka. Amin. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi. Kita sudah sungguh-sungguh, kita lebih sungguh lagi memaknai pengorbanan Yesus yang sungguh berharga. Saya mau mengajak setiap kita untuk teduhkan hati kita, untuk kita berdoa. Biarlah pengorbanan Yesus yang sungguh berharga. 3 poin tadi dengan sederhana dibenarkan, kita dibenarkan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus secara cuma-cuma kita diselamatkan. Dan kita ditebus oleh darah Yesus.
oleh darah yang mahal, oleh harga yang mahal kita ditebus oleh darah Yesus. Dan poin yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Yang tadinya Tuhan Allah murka kepada kita, tetapi Dia katakan, sini anakku. Sehingga pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu saya percaya Tuhan Allah Bapa tidak bisa melihat anaknya harus mati di atas kayu salib. Dan keterpisahan itu membuat Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus juga adalah 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Tetapi kasih Bapa, cinta Bapa yang begitu besar bagi saudara dan saya, segala sesuatunya itu harus digenapi, saudaraku. Kalau kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hampir sebagian besar sudah digenapi. Tinggal menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita tetap menjaga iman percaya kita. Bagaimana kita menghayati pengorbanan Yesus, saudaraku. Kalau boleh dibilang, saya sebenarnya mungkin tidak layak untuk boleh berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya orang berdosa, saudaraku. Tapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dilayakkan, saya dibenarkan, saya ditebus dengan harga yang mahal. Dan saya tidak akan pernah mau menyakiti hati Tuhan saya yang kedua kali. Ataupun mungkin sudah lebih dari 2 kali atau 3 kali. Tapi saya ambil komitmen Tuhan, ini hidup saya. Dan saya percaya saudara pun akan berkata, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Memperingati Jumat Agung di tahun lalu harus lebih baik memperingati Jumat Agung di hari ini. Sebagai tanda kita mengasihi Yesus. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Saya mengajak untuk setiap kita berdiri dan kita merenungkan mengenai pengorbanan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sambil saudara menaruhkan tangan kanan saudara di dada saudara. Baiklah setiap kita boleh menaikkan doa-doa dan permohonan. Doa-doa kita, rasa ucapan syukur kita, bukan permohonan, tetapi suatu ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada. Taruhkan tanganmu di dadamu. Katakan dari hatimu yang terdalam. Katakan, Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus hidupku Tuhan. Dari segala cara hidupku yang mungkin sia-sia Bapa. Dari cara hidupku yang lama Tuhan. Dari cara hidupku yang mungkin Tuhan tidak menghargai dan tidak mengerti betapa luar biasa kedalaman kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang saudara mau katakan, sampaikan pada kesempatan hari ini. Ingatlah bahwa 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib. Engkau mati di atas kayu salib bukanlah suatu cerita dongeng atau gambaran sebuah ilustrasi Tuhan. Tapi Engkau mati di atas kayu salib itu adalah sebuah kenyataan Tuhan. Bagaimana Engkau Tuhan menggenapi setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mari Bapa sentuh setiap hati kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk kami lebih lagi mencintai Engkau Tuhan Yesus. Lewat segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami.
Kami mau menjadi saksi Tuhan, bahwa Engkau Yesus mati, menebus dosa kami, menyelamatkan kami, supaya suatu hari kami mempunyai kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau Yesus kami dibenarkan secara cuma-cuma. Seharusnya kami terhilang Bapa. Seharusnya kami binasa Tuhan. Seharusnya kami tidak layak. Tapi oleh karena perkenanan Tuhan kami dibenarkan, kami ditebus, kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Bahkan Alkitab, bahkan firman-Mu mengatakan kami diperdamaikan dengan Engkau Allah Bapa. Kami mau berdamai Tuhan dengan-Mu Bapa. Kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berdamai dengan sesama kami. Kami mau berdamai dengan diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat suara kita. Kita tutup mata kita. Tuhan mau berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan mau berbicara, Tuhan mau bekerja bagi kita. Dia mau membawa kita lebih melesat. Dia mau memakai kita lebih lagi. Dia mau bahkan kesaksian kehidupan kita, bahkan seburuk apapun, sejahat apapun, Tuhan mau pakai itu untuk menjadi sesaksi dan menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang kita temui. Inilah waktunya untuk kita berkata, Tuhan pakai kami. Tuhan ini hidup kami. Kami mau persembahkan kepadamu Bapa. Sebagai persembahan yang hidup. Sehingga Tuhan bukan menjadi suatu rutinitas kami memperingati Jumat Agung. Tapi ini menjadi suatu titik balik kami Tuhan. Lebih sungguh lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan bagi kerajaan surga. Oh Yesus kami adalah Tuhan. Oh Yesus kami tidak mati. Oh Yesus kami hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan, lewat setiap perjalanan kehidupan kami dapat menyaksikan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Bahkan seburuk ataupun sejahat apapun di masa lalu kami mau menyatakan bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kami Bapa. Tuhan mari Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Katakan ini hidup kami Tuhan, ini hidup aku Tuhan, ini hidup saya Tuhan. Katakan saudaraku ini hidup saya. Pakai saya lebih lagi Tuhan. Dalam pekerjaan saya, dalam bisnis-bisnis saya. Supaya saya tidak malu untuk memberitakan siapa Yesus dalam hidup saya. Supaya saya tidak malu untuk menyaksikan Yesus Tuhan dalam hidup saya. Tapi dengan bangga kami memberitakan Engkau Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa. Lihat tangan-tangan yang tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Mungkin juga Tuhan ada air mata yang keluar Tuhan. Mungkin ada Tuhan segala sesuatu yang tidak dapat kami ungkapkan. Tetapi Tuhan yang Maha tahu. Pakai Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Pakai setiap umat-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Sehingga hari ini Tuhan menjadi harinya Tuhan. Di mana Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami memakai kami lebih heran lagi. Lebih kuat lagi. Lebih dahsyat lagi. Untuk kami tidak malu-malu. Untuk kami tidak ragu-ragu. Menceritakan Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Rapi hamba-Mu.
Pakai setiap anak muda, Bapak. Pakai setiap orang tua, Tuhan. Pakai setiap orang dewasa. Pakai setiap kami, Bapak. Pakai setiap kami, Tuhan Yesus. Untuk menjadi alat Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menyatakan, Yesus kami dahsyat. Yesus kami Tuhan. Yesus kami yang punya bumi dan surga. Yesus kami yang tidak pernah mengingkari setiap perkataannya. Bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau terus hidupkan dalam kehidupan kami. Engkau kuatkan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan buat siang hari ini, sore menjelang malam hari ini. Kami memperingati mengenai Jumat Agung. Kami memperingati kematian Tuhan Yesus. Karena Yesus kami tidak mati. Yesus kami hidup. Yesus kami akan menyediakan tempat bagi kami dalam kekekalan. Yesus kami memahkotai kami dengan kesetiaannya. Yesus kami adalah Tuhan yang luar biasa yang punya bumi dan surga. Yesus kami dahsyat. Yesus kami luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin.